Orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mau nggak mau, kecintaannya akan membuat dirinya cinta kepada para sahabatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita sadar dan kenyataan menyatakan bahwa mereka para sahabat adalah orang-orang yang berjuang membela Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bisa membenci mereka, nggak mungkin, sebab bertolak belakang dengan kecintaannya kepada Rasulullah yang ada di dalam hatinya. Nggak mungkin kalau dia benci sahabat, kecintaannya diragukan. Ada apa ini? Bertolak belakang. Nggak, kok cinta sama Nabi tapi benci sama sahabatnya? Ada apa? Sedangkan para sahabatnya nggak ada apa sih namanya? Nggak ada masalah sama sekali, nggak ada sebab untuk dibenci. Terus engkau benci, ada apa? Ya kan? Berarti sebab api sama air nggak bisa nyatu. Ini cinta sama Nabi tapi benci sama sahabat, nggak masuk akal. Berarti cintanya ini punya masalah. Ya kan? Cintanya punya masalah. Demikian halnya kita dapetin Nabi cinta, Nabi Muhammad cinta kepada orang-orang tertentu. Maka kita yang mencintai Nabi Muhammad nggak punya alasan untuk membenci apa yang dicintai oleh sang kekasih. Karena cinta menuntut sang pecinta seperti itu. Akal menolak. Ya, akal menolak hal yang berbeda dari itu. Nabi cinta kepada Aisyah, istrinya. Cinta luar biasa. Terus datang orang ngaku cinta kepada Rasulullah, benci sebenci-bencinya sama Sayyidah Aisyah. Bingung kita. Nggak bisa, ini nggak nyambung. Akal menolak, ini bertolak belakang. Cinta dengan benci nggak bisa nyambung. Dia cinta Nabi, ngakunya cinta Nabi, dan dia tahu Nabi sangat mencintai Aisyah. Terus dia benci sama Aisyah. Ada apa denganmu? Padahal Aisyah nggak punya masalah apapun untuk dibenci. Iya kan? Ada apa? Berarti cintamu kepada Rasulullah punya masalah. Nabi cinta kepada istri-istrinya yang lain, terus kita benci kepada mereka. Nggak masuk akal. Akal menolak itu. Paham? Demikian halnya keluarga Rasulullah SAW. Orang ngaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW terus benci kepada keluarganya tanpa ada sebab yang jelas. Ada bertolak belakang dengan cintanya kepada Rasulullah SAW. Apakah dia nggak sadar anak keturunan Rasulullah adalah darah dagingnya Nabi Muhammad SAW? Kalau saya bilang tadi di sini ada rambutnya Rasulullah, kita semua berebutan. Betul, rambutnya Rasulullah, bagian dari tubuhnya Rasulullah, anak keturunannya adalah darah dagingnya Nabi Muhammad SAW yang patut kita cintai karena kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Faham? Jelas. Jadi bertolak belakang. Kalau ada orang ngaku cinta sama Nabi, dia benci sama sahabat. Bertolak belakang dengan cinta. Tatkala seseorang mengaku cinta kepada Rasulullah, terus dia benci kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Ya, bertolak belakang. Jadi nggak bisa dipisahkan cinta kepada Nabi dengan cinta kepada sahabat, dengan cinta kepada keluarga Rasulullah SAW. Jelas gak kira-kira? Inilah dasar daripada cinta kepada keluarga Rasulullah SAW. Baik. Kalau kita udah tahu itu, jadi secara akal dan secara manusiawi, ya, cinta seperti ini. Cinta akan membuat seseorang mencintai segala apa yang punya hubungan erat dengan sang kekasih. Itu secara akal dan manusiawi seperti itu. Apalagi ditambah perintah dalam Al-Quran.
untuk cinta kepada sahabat. Perintah dalam Al-Quran untuk cinta kepada keluarga. Allah Ta'ala bilang di dalam Al-Quran, Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Katakan ya Muhammad kepada umatmu sekalian, aku tidak meminta ganjaran dari kalian atas dakwahku kepada kalian, mengajak kalian kepada Allah. Aku nggak minta ganjaran kecuali satu. Allah perintahkan Nabi bilang begitu kepada umatnya. Apa itu satu ganjaran? Illal mawaddata fil qurba. Al-mawaddah, kasih sayang kepada al-qurba, keluargaku, kerabatku. Ya, kerabat, apalagi anak keturunan, lain lagi, lebih dalam lagi. Jelas. Perintah dari Allah sebagaimana di dalam Al-Qur'an. Ya. Baik. Dari sini kita tahu yang namanya mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya adalah bagian dari akal sehat. Itu satu. Sebab seperti saya bilang tadi, akal menolak ketika kita mengaku cinta kepada Nabi terus kita membenci apa yang punya kaitan, yang punya hubungan dengan Rasulullah. Akal menolak itu. Artinya cinta kepada Rasulullah adalah bentuk akal sehat, satu. Dan cinta kepada Rasulullah adalah bagian daripada agama Allah. Kenapa? Sebab Allah yang memerintahkan di dalam Al-Quran. Jelas. Terlepas daripada si keluarga Nabi itu, bagaimana bentuknya itu lain lagi urusan. Tapi kepada kita, ya, orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, kita diwajibkan cinta kepada mereka, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok di sini Allah perintahkan kita untuk cinta kepada keluarga Nabi Muhammad? Saya kasih tahu, itu keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak keturunannya atau keluarganya, jadi keluarga Nabi Muhammad pesanan mereka atau bukan? Hah? Bukan. Berarti juga kalau kita mau bilang enak banget dia keluarganya Nabi, bukan enak banget, bukan pesanan mereka. Yang jadikan mereka keluarganya Nabi bukan mereka, bukan pesan dari mereka, ya, dan bukan rekomendasi juga dari Rasulullah kepada Allah, enggak ada yang pesan, tapi itulah Allah yang atur. Allah yang atur demikian. Seperti apa tahu? Seperti Allah ya perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam pesan nama Allah? Kagak. Tapi inilah memang Allah menciptakan makhluknya dan memberikan kemuliaan kepada makhluknya. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Tanpa pesan dari siapapun, tapi anugerah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Di balik itu ada hikmah Allah yang Maha mengetahui. Nah, kita wajib cinta kepada mereka. Karena apa? Karena tadi saya bilang, cinta kepada keluarga Rasulullah atau segala yang memiliki hubungan dengan Rasulullah yang kita cintai adalah bagian dari akal sehat dan bagian dari syariatnya Allah. Jelas. Bagian dari syariat Allah. Selesai.